Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur. Perkenalkan, saya Anisya Fakraini Najwa dan rekan saya Cecilia Tasya Destia Deviana. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai pengungkapan sosial dan lingkungan. Masyarakat membutuhkan informasi mengenai sejauh mana perusahaan sudah melaksanakan aktivitas sosialnya untuk hidup aman dan tentram, kesejahteraan karyawan, dan keamanan mengkonsumsi makanan. Sehingga kemudian muncul konsep akuntansi baru yang disebut Social Responsibility Accounting atau akuntansi pertanggungjawaban sosial. Pengungkapan lingkungan dan sosial merupakan pengungkapan informasi tentang lingkungan dan sosial yang dilakukan oleh perusahaan kepada para pengguna atau stakeholder. Dengan dikomunikasikannya pengungkapan lingkungan dan sosial kepada stakeholders akan meningkatkan kepercayaannya kepada perusahaan. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi pengungkapan sosial. Yang pertama, peraturan pemerintah. Kedua, penetapan standar. Ketiga, tekanan interest group. Dan yang keempat, kesadaran perusahaan. Manfaat yang diperoleh perusahaan dengan pengungkapan sosial dan lingkungan adalah adanya profitabilitas dan kinerja keuangan perusahaan akan semakin kokoh. Meningkatnya akuntabilitas dan apresiasi positif dari komunitas investor, kreditor, pemasok, dan konsumen. Menurunnya kerentanan gejolak sosial dan resistensi komunitas sekitar karena merasa diperhatikan dan dihargai perusahaan. Meningkatnya komitmen etos kerja, efisiensi, dan produktivitas karyawan. Dan yang terakhir, meningkatnya reputasi, corporate branding, goodwill, dan nilai perusahaan dalam jangka panjang. Menurut beberapa ahli, tujuan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan adalah ada 6. Yang pertama, untuk meningkatkan image perusahaan. Yang kedua, untuk meningkatkan akuntabilitas suatu organisasi dengan asumsi bahwa terdapat kontrak sosial antara organisasi dengan masyarakat. Yang ketiga, untuk memberikan informasi kepada investor. Yang keempat, untuk memahami apakah perusahaan telah mencoba mencapai kinerja sosial terbaik sesuai yang diharapkan. Yang kelima, untuk mengetahui apa yang dilakukan perusahaan dalam meningkatkan kinerja sosial. Dan yang terakhir, untuk memahami implikasi dari apa yang dilakukan perusahaan tersebut. Ada 2 jenis pengungkapan dalam hubungannya dengan persyaratan yang ditetapkan standar, yaitu pengungkapan wajib. Adalah pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh lembaga yang berwenang, seperti pajak, undang-undang, SAK, maupun OJK. Kemudian pengungkapan sukarela adalah pengungkapan butir-butir yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan mencangkup lingkungan, energi, kesehatan dan keselamatan kerja, tenaga kerja, produk, keterlibatan masyarakat dan umum. Terdapat kelembagaan lingkungan hidup. Pemerintah terus mengupayakan adanya keseimbangan antara pembangunan dengan kelestarian lingkungan hidup. Kelembagaan ini sangat penting sebagai alat untuk mengatur dan mengendalikan para pelaku ekonomi di pasar. Efektivitas kelembagaan lingkungan hidup dapat dilihat dari kinerja instansi pemerintah dan LSM, perangkat hukum dan peraturan undang-undang, serta program yang dijalankan pemerintah dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup dan melaksanakan pembangunan berkelanjutan.
Akuntansi sosial dan lingkungan. Akuntansi sosial adalah proses mengkomunikasikan dampak sosial dan lingkungan dari tindakan ekonomi organisasi untuk kepentingan kelompok tertentu dalam masyarakat dan untuk masyarakat luas. Akuntansi sosial umumnya digunakan dalam konteks bisnis atau tanggung jawab sosial perusahaan. Meskipun setiap organisasi termasuk lembaga swadaya masyarakat, lembaga amal, dan lembaga pemerintah dapat terlibat dalam akuntansi sosial. Akuntansi lingkungan memiliki potensi untuk meningkatkan kesadaran tentang keprihatinan publik. Hal ini dapat membantu kita secara substansial mengurangi polusi, melindungi habitat satwa liar, dan menyelamatkan lahan pertanian dari pembangunan. Biaya lingkungan dan juga dapat membantu perusahaan untuk menetapkan harga produk dan jasa pada tingkat yang memperhitungkan biaya yang sebenarnya. Tujuan akuntansi sosial dan lingkungan adalah memberikan informasi yang memungkinkan pengaruh kegiatan perusahaan terhadap masyarakat dapat dievaluasi. Terdapat 3. Yang pertama, mengidentifikasi dan mengukur kontribusi sosial neto periodik. Kemudian yang kedua, membantu menentukan strategi. Dan yang ketiga, memberikan informasi yang optimal. Akuntansi pertanggungjawaban sosial didefinisikan sebagai proses seleksi variabel kinerja sosial tingkat perusahaan, ukuran dan prosedur pengukuran yang secara sistematis mengembangkan informasi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja sosial perusahaan dan mengkomunikasikan informasi tersebut kepada kelompok yang tertarik, baik di dalam maupun di luar perusahaan. Akuntansi pertanggungjawaban sosial dapat memberikan informasi mengenai sejauh mana organisasi atau perusahaan memberikan kontribusi positif maupun negatif terhadap kualitas hidup masyarakat dan lingkungan. Terima kasih.